Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Goldfish Mania, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan untuk episode kali ini saya mau sharing tentang perawatan akuarium untuk ikan mas koki, terutama buat yang memakai top filter atau filter talang. Jadi biar ikan-ikan kita tetap sehat dan terhindar dari bermacam penyakit, kita juga harus rutin perawatan untuk akuariumnya juga. Tujuannya biar kualitas air di dalam akuarium kita selalu terjaga, karena 99% yang menyebabkan ikan kita terserang banyak penyakit bahkan sampai kematian itu semua berasal dari air. Jadi kita harus bisa belajar merawat air, biar air yang merawat ikan-ikan kita, terutama untuk pemula yang masih kesulitan buat pelihara ikan mas koki. Oke, lanjut untuk langkah yang pertama, bersihkan bagian dalam terlebih dahulu, lebih tepatnya bagian samping-samping dan belakang. Kalau sekalian pelihara lumut seperti saya ini, bagian dasarnya cukup diusap-usap aja sedikit. Kalau nggak salah ini umur 3 mingguan baru mulai tumbuh lagi semenjak dibersihkan total, tapi belum rata sampai area lubang output. Selanjutnya tinggal bersihkan media mekanis, karena udah kelihatan sangat kotor dalam waktu 1 minggu. Sekalian saya mau bersihkan media biologisnya juga. Kelihatan lendirnya udah tebal-tebal kayak gini, berarti sudah waktunya dibersihkan. Kayaknya ini dari awal setting belum pernah dibersihkan, tampilannya udah kotor seperti ini. Air di chamber pertama juga udah mulai kelihatan naik karena alirannya mulai tersendat kotoran. Oke, lanjut. Sekarang tinggal bersihkan media filternya sekalian sama pompanya juga. Selanjutnya tinggal kita kuras bagian akuarium, sekalian airnya dipakai buat cuci semua media filter. Selain menghemat air, untuk proses pencucian media filter ini diusahakan cukup menggunakan air di dalam akuarium. Jangan pernah menggunakan air yang baru, kecuali bersihkan media mekanis. Dan untuk proses pencuciannya jangan terlalu ekstrim, cukup sekedar hilangkan lendir-lendir yang kelihatan tebal. Dan ini udah bersih semua, tinggal bagian kapas putih doang, nanti langsung diganti sama yang baru. Lanjut tinggal balikin semua media filternya, dan kebetulan airnya habis setengah dipakai buat cuci media filter. Lanjut untuk bagian dasar chamber saya kasih tatakan seperti ini, biar area celah sekat chamber nggak tertutup sama media filter yang mengakibatkan aliran air tersendat bahkan sampai luber. Lanjut sambil susun ulang media filter, sekalian isi ulang akuarium pakai air yang baru. Dan buat yang biasa pakai garam ikan, lebih bagus dilarutkan sambil proses pengisian air kayak gini. Tapi kalau lagi pelihara lumut, baiknya jangan pakai garam ikan dulu. Efeknya bisa memperlambat pertumbuhan sekaligus membunuh lumut-lumut yang kita pelihara. Soalnya pernah saya coba tes juga pakai garam ikan di area lumut. Setelah selang beberapa hari, lumut yang bekas ditaburin garam pada rontok. Makanya untuk tank yang satu ini belum pernah pakai garam ikan.
Lanjut untuk susunan media filternya, di chamber 1 saya isi full sama memogi dengan posisi berdiri, tujuannya biar bisa dilewatin sama air. Dan untuk chamber 2 ini isinya bermacam-macam, diantaranya ada bioring berpori, nano bio spare ball, ada kristal bio, ada juga nano media, dan sedikit karang jahe. Kalau sesama media biologis dicampur dalam satu chamber juga nggak masalah, asal jangan digabung dengan media kimiawi seperti batu zeolit dan karbon aktif. Lanjut untuk media mekanisnya, saya pakai kapas putih yang model seperti ini, isi 2 lapis yang biasa dijual di toko-toko ikan dengan harga goceng. Pemakaiannya 1 lapis juga cukup karena di box mekanisnya kurang lebar, jadi saya selipkan bekas dari potongannya. Dan untuk posisinya, kapas putih paling bawah, di tengah ada biopom, dan paling atas pakai kuriamat. Tapi masih banyak yang bilang terbalik kalau posisinya seperti ini. Padahal fungsi dari kuriamat atau japmat itu untuk menyaring kotoran yang paling kasar, sedangkan biopom menyaring kotoran yang sedang, dan kapas putih fungsinya untuk menyaring kotoran yang paling halus. Jadi kalau ada kotoran yang lewat dari kuriamat bisa tersaring sama biopom, sedangkan yang lewat dari biopom otomatis udah paling halus disaring lagi sama kapas putih. Tapi kalau posisi kapas putih berada di atas, terus gunanya biopom sama kuriamat buat menyaring kotoran yang seperti apa, sedangkan kotoran dari yang kasar sampai yang paling halus sudah disaring sama kapas putih. Logikanya gitu aja sih. Oke, lanjut. Kalau udah running seperti ini, bisa tambahkan bakteri starter. Tujuannya biar mempercepat pertumbuhan bakteri nitrifikasi, apalagi semua media filternya bekas dibersihkan. Dan untuk sementara waktu, lampu UV tetap dalam kondisi off. Biasanya saya aktifin lagi minimal dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu juga kalau habis pemberian bakteri starter. Dan ini tampilan setelah 1 kali 24 jam, airnya udah mulai kelihatan bening lagi. Di bagian kapas putihnya juga udah mulai kelihatan kotor. Dan sekarang air di chamber pertama udah nggak penuh lagi ya setelah dibersihkan media filternya. Di chamber 2 juga aman, dan di chamber 3 ini ada khusus lampu UV, tinggal diaktifin lagi kalau udah 1 kali 24 jam. Dan untuk yang terakhir, saya tambahkan natur booster dari Vivaria. Untuk pemakaiannya 1 sendok yang dilarutkan ke dalam gelas, bisa langsung dituang ke tank utama ataupun ke media filter. Cuman minusnya banyak serpihan kecil yang tertinggal di dasaran akuarium, makanya saya langsung tuang ke media mekanis biar serpihan-serpihan kecilnya itu langsung tersaring di kapas putih kayak gini. Dan untuk manfaatnya lumayan banyak, seperti mempercepat pertumbuhan ikan, memperkuat warna, dan menambah nafsu makan pada ikan, menyerap kotoran dan zat beracun, dan yang terpenting bisa menjernihkan air sebening kristal. Tapi prosesnya harus keruh dulu kayak gini sampai nggak kelihatan bentuk dari ikan-ikannya juga. Setelah seling beberapa jam baru mulai kelihatan ada ikan-ikannya. Untuk hasil yang lebih maksimal biasanya kalau udah ditinggal 1 malam, hasil akhirnya jadi seperti ini. Udah kelihatan lebih bening lagi ya dari yang sebelumnya. Di media mekanisnya juga udah kelihatan kotor lagi. Ini efek serpihan kecil-kecil dari Vivaria Natur Booster. Tapi untuk hasilnya nggak mengecewakan, airnya jadi lebih kelihatan jernih seperti ini, dan lumut-lumutnya juga kelihatan lebih cerah, dan yang terpenting ikan-ikannya juga lebih aktif lagi. Oh iya, ada satu lagi tambahan buat yang berlokasi di tempat dingin atau dekat pegunungan, sangat dianjurkan untuk memakai heater. Apalagi untuk sekarang ini udah mulai rutin turun hujan. Mungkin bisa disiapkan juga untuk heaternya biar suhu air di dalam akuarium kita tetap stabil dan jangan sampai mengalami kejadian seperti si rancu. Badannya mulai memerah kayak gini gara-gara minggu kemarin lupa nggak colokin heater,
ditambah lagi hujan beberapa hari, efeknya jadi ya begini. Untung udah sedia cairan ajaib, dalam 1 kali 24 jam juga udah sembuh lagi. Jadi intinya harus sedia heater sebelum hujan, yang biasanya saya cuman pakai buat karantina doang. Kalau udah memasuki musim hujan kayak gini, jadi rutin saya pakai juga, apalagi untuk kapasitas akuarium kecil seperti ini. Jadi gimana? Udah jelas apa belum sedikit mantra-mantra untuk kali ini tentang perawatan maksimal untuk akuarium koki? Intinya untuk pelihara ikan gemoy ini jangan malas-malas yang namanya ganti air. Diusahakan untuk rutin seminggu sekali dan batas maksimal sampai 2 minggu, walaupun air di dalam akuarium kita masih terlihat bening, karena yang bening bukan berarti sehat buat ikan. Jadi jangan terbawa suasana sampai nggak WC berbulan-bulan, karena saran-saran dari para senior, entah itu dari penghobis atau dari breeder, gak ada yang rekomendasiin ganti air lebih dari 2 minggu. Malahan lebih bagus lagi kalau tiap hari ganti air, itu juga kalau sempat dan ada waktunya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.